Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Palembang dan juga Brebes. Masya Allah dan juga jamaah Islami Tindain di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Sesakit apapun akan kulewati, Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang ketika istri pulang ke rumah mertua. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Pulang ke rumah mertua. Nggak berantem ya, Bu ya? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih tayangannya. Nah, ada yang pernah mengalami hal yang sama? Ada. Ada yang merasa nggak dianggap sama mertuanya? Ada, Masya Allah. Ya inilah cobaan ya. Yang namanya orang menikah gitu pasti ada aja yang kadang-kadang konflik-konflik yang terjadi. Terutama menantu terhadap mertuanya. Menantu-menantu yang mana? Yang paling sering menantu perempuan. Betul apa betul? Kalau laki mah cuek, kalau dia kerja. Pulangnya sore gitu ya. Nah terkadang nih karena perlakuan-perlakuan mertua terhadap menantu yang kurang menyenangkan atau mungkin kurang akur bagaimana cara melewatinya nih. Buat pelajaran juga yang di rumah yang lagi nonton yang mau nikah nih. Siap-siap buat ngadepin mertua. Iya. Mohon izin silakan Ustaz Syam, tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Tapi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Thaha ayat 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Nasihat Al-Quran kepada kita semua apapun posisinya baik sebagai menantu ataupun sebagai mertua, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai apapun itu. Maka nasihatnya adalah fasbir, bersabar. Karena kadangkala mertua nggak baik akhlaknya nggak enak. Dapat mertua yang terlalu baik juga kayaknya jadinya sungkan gitu ya. Jadinya serba salah. Maka yang bisa kita lakukan adalah fasbir, bersabar. Atas apa? Ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Kadangkala ada perkataan, kalimah yang menyakiti perasaan. Kadangkala karena beda suku, karena kadangkala beda generasi. Generasinya mertua, anak masih bayi udah boleh dikasih pisang. Generasi sekarang nggak boleh dikasih pisang kata dokternya. Wah, neneknya bilang kasih pisang, nanti sehat anaknya dikasih pisang. Bisa jadi hal-hal seperti itu. Orang tua zaman dulu dibedong seketat-ketatnya. Kata dokter zaman sekarang nggak boleh dibedong. Berantem lagi menantu mertua. Orang tua zaman dulu kalau dijemur dibuka semuanya. Kata dokter zaman sekarang nggak boleh dibuka semuanya, nanti terbakar kulitnya. Beda lagi. Kata mertuanya, dokter masih muda, lebih pengalaman mama. Lebih pengalaman papa, subhanallah. Maka ada saja hal-hal kecil yang setan bisa masuk ke dalamnya. Maka bagaimana caranya? Fasbir, bersabar. Cari jalan tengahnya. Apapun yang diridhoi sama Allah, udah jalani itu saja. Masya Allah, curhatan istri tadi itu ya? Iya dong, kalau bukan curhatan gak mungkin lancar begini. Oh iya, tepuk tangan sama Ustaz Syam, Masya Allah. Enak ngobrol sama Ustaz Syam sekarang. Satu frekuensi karena pengalamannya ada. Dulu masih bujangan gak nyambung udah jangan ngomong begitu. Oke kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat dong Ustaz. Iya kami curhat. Masya Allah. Oke yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini. Ibu ini. Ya, silakan ibu. Ini ngapain sih? Belum juga dipanggil udah diri aja. Ntar dipanggil juga. Ya benar ya. Sini Bu. Ya Allah dia takut ibunya. Sini Bu. Ya Allah ya. Kadap sini Bu. Perkenalkan diri dulu ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bernama Septi Hayati, mewakili Masjid Taklim Al-Ikhlas Kabupaten Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Mau curhat apa Ibu? Ini mohon maaf, izin dulu sama keluarga yang tersayang, anak yang tersayang. Saya ini, Pak Ustadz maaf Pak Habib ya, bukan membuka aib keluarga, tapi kepingin. Saya sudah bersendiri 8 tahun. Jadi insya Allah mungkin Allah kasih jodoh. Tapi bagaimana solusinya keluarga saya belum setuju. Belum setuju. Ustadz, ya belum mengizinkan apa belum setuju. Tapi kadang saya berpikir ya kita juga jalani karena ibadah. Masya Niatnya Allah. kepingin ibadah bukan karena dunia. Tapi kepingin ada imam. Itu aja Pak Ustadz, Pak Habib. Ibu 8 tahun jadi janda. Sekarang posisinya Ibu ada orang yang mau sama Ibu untuk menikahkan. Tapi keluarga gak setuju. Anak-anak gimana? Belum setuju. Belum apa setuju. nggak setuju, marah. Anak-anak marah malah. Ya. Nah ini bagaimana nih? Coba kita minta Ustadz Maulana dulu. Silakan Ustadz. Dengarkan kepada semua orang-orang yang menghalangi pernikahan seseorang. Engkau akan bertanggung jawab jikalau dia berdosa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Barang siapa orang tua tidak mengizinkan anaknya menikah lantas anak itu berzina, maka orang tua pun menanggung dosa zina anak. Nauzubillah min zalik. Tahu nggak? 8 tahun itu luar biasa. Ya. 8 tahun ini. 6 tahun. Nah. Lebih lama Ibu. Tapi kan dia udah punya calon. Iya Bapak. Belum. Ya Allah. Tahu nggak kepada keluarga jangan pernah menahan atau karena beliau butuh orang yang jadi imam untuknya. Beliau butuh orang yang menemani dia. Aman nggak usah, kami bisa kasih kamu ini, tapi ada yang tidak bisa kau kasih. Nah. Duda lebih tahu lah ya. aduh dipukul saya dipukul. Dengarkan baik-baik karena menikah itu adalah ibadah. Dan butuh pendamping untuk menyelesaikan permasalahan. Tadi di segmen sebelumnya Habib menjelaskan adanya permasalahan rumah tangga. Kalau sendiri bagaimana bisa menyelesaikan? Benar. Maka butuh pendamping. Saran saya kasih perkenalkan dengan sebaik-baiknya calonnya itu kepada anak-anak, kepada keluarga supaya mereka sebenarnya itu tanda cinta mereka. Benar. Tapi gini, sebelum dia jawab sama Habib, saya mau tanya sama Ibu. Udah pernah dibawa diketemukan keluarga? Sudah. Pernah. Terus gimana? Terus gimana? Ya maaf ini Pak Ustadz, mungkin masa lalu si laki-laki itu apa buruk apa gimana. Tapi kalau niat saya ibadah biarlah dia buruk tapi insya Allah mau beribadah. Oh gitu. Daripada kita katanya baik tapi auzubillah ke depan. Pinginnya biarlah dia kata orang jelek, buruk. Tapi kalau saya nyaman ya insya Allah. Saya juga selalu berdoa Yang sama jelas Allah. jalani aja Ibu. Ya, Mohon ya. maaf ya. Ya. Semua orang yang hidup itu pasti ada peluang untuk berbuat baik. Ya. Oke, Bib silakan Bib. Ditambahkan Bib, mungkin ada doanya juga Bib biar digampangkan nih jodohnya. Silakan Bib. Amin, amin, amin. Artinya ini nasihat buat semuanya. Sebenarnya kita ini memposisikan juga sebagai keluarganya ibu dan ibu sebagai ibu sendiri. Artinya buat orang tua, buat anak-anak mungkin harus lebih bijaksana. Karena tidak semua orang itu paham hatinya orang walaupun seorang ibu, walaupun seorang ayah, walaupun anak-anak. Jadi apabila mungkin si ibu sudah punya niat yang bagus, mungkin calonnya sudah punya niat yang bagus, Betul. sudah artinya sisanya apa? Sisanya serahkan sama Allah. Masya Allah. Mungkin ini jodohnya ibu, jalannya ibunya atau jalannya anaknya atau jalan mamanya kan seperti itu. Jadi buat yang di rumah, buat juga ibu di sini juga mungkin memahami juga kekhawatiran orang tua. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan, pahami juga kekhawatiran orang tua, kekhawatiran daripada anak-anak gitu. Mungkin dari orang tua istikharah, kemudian anak-anak juga istikharah, ibunya juga istikharah. Makin banyak yang istikharah, insya Allah kalau memang itu jalan jodohnya ibu, subhanallah pasti dimudahkan Masya sama Allah. Allah. Mungkin belum ketemu pas yang jodohnya. Mungkin jodohnya yang ini sekarang belum cocok, nggak dikasih, coba ibu bawa yang ini. Amin. Bawa pulang. Siapa tahu pasti dibawa, aku setuju. Gitu siapa tahu, kita kan nggak tahu juga. Tapi bisa juga pas, mungkin tapi lebih dilambatkan sama Allah. Tahu nggak? Mungkin pas juga Tidak jodohnya. boleh menghitbah orang yang lagi dihitbah. Belum dihitbah. Udah. Belum. Udah. Coba tanya, udah dihitbah Udah belum? dihitbah kan?
Belum, kan belum disetujui. Belum gimana sih? Jadi masih ada kesempatan. 6 tahun sama 8 tahun. Jadi sedikit buat ibu, mungkin ibu lebih bersabar, kemudian berdoa sama Allah, minta petunjuk sama Allah, tapi doanya betul-betul pasrah. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, teruskan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Nah nih buat jamaah Islam itu di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz.